Pada suatu hari yang begitu santuy, ada seorang pria bertubuh kekar yang sedang merenung atas kesalahannya yang telah membuat ia harus kehilangan teman baiknya. Lalu kilas balik pun dimulai. 6 bulan sebelumnya, dikisahkan Mike Thomas baru saja tiba di salah satu hotel di Bangkok. Ia memulai hari itu dengan berjalan-jalan seperti yang biasa turis lain lakukan ketika tiba di tempat itu. Namun kali ini, Mike bertemu dengan seorang pengemudi tuk-tuk yang menawarinya berkeliling di kota Bangkok dan menuju ke Lumpini, sebuah tempat yang menyelenggarakan pertandingan Muay Thai. Mike yang dulunya merupakan seorang petinju jelas merasa tertarik dengan tawaran tersebut. Apalagi ia akan menonton tinju ala Thailand yang selama ini belum pernah dilihatnya secara langsung. Setibanya di tujuan mereka, pengemudi tuk-tuk itu sempat melihat isi dompet Mike ketika turis itu akan membayar ongkos perjalanannya. Pengemudi itu juga menyebut bahwa Mike merupakan turis dengan banyak uang, seolah timbul niat kurang baik dari dalam dirinya. Selesai menonton pertandingan Muay Thai, Mike yang baru keluar dari tempat itu kini dihampiri oleh seorang warga setempat yang menawarinya untuk naik tuk-tuk. Dengan polosnya, turis itu memberikan alamat hotel yang ingin ditujunya. Lalu ia pun diarahkan untuk naik ke salah satu tuk-tuk yang berada di depan mereka. Sialnya, perjalanan kembali ke hotel yang seharusnya berjalan lancar tanpa kendala malah menjadi awal kisah baru yang akan dialami oleh Mike. Pengemudi tuk-tuk itu mengarahkan kendaraannya ke salah satu gang di area permukiman kumuh di Bangkok. Dan ternyata telah ada sekelompok pria yang menghadang mereka, yang diketahui sudah bekerja sama dengan si pengemudi tuk-tuk tersebut. Pertarungan jalanan pun tak bisa terelakkan. Meski semua penjahat di sana telah membekali dirinya dengan senjata masing-masing, namun Mike yang pada dasarnya menguasai bela diri serta merupakan mantan atlet tinju, jelas bisa dengan mudah melumpuhkan semua penjahat di sana. Namun sialnya, muncul pria lain yang langsung menghujamkan kayu tepat di belakang kepala Mike dan membuatnya pingsan saat itu juga. Ternyata orang itu adalah si pengemudi tuk-tuk yang sempat mengantarkan Mike ke Lumpini sebelumnya. Ketika sadar, Mike mendapati dompetnya sudah tidak ada lagi di kantong celananya. Alhasil ia pun harus berjalan menuju ke kamar hotelnya. Keesokan harinya, Mike yang menyadari sudah tidak memiliki uang lagi, mau tidak mau harus menggadaikan jam tangannya, yang merupakan satu-satunya barang berharga yang dimilikinya saat ini. Sialnya, di tempat pengadaian, ia malah disambut oleh 2 pegawai licik yang menganggap bahwa jam tangan tersebut palsu. Meski awalnya Mike nampak kesal dan bersikeras mengatakan bahwa jam tangannya itu adalah asli, namun ia yang sangat membutuhkan uang pada akhirnya tetap melepas jam tangan tersebut, meski hanya mendapatkan bayaran hanya 6.000 baht saja, atau sekitar 2.600.000 rupiah saja. Mike yang kini hanya memiliki sedikit uang sempat melihat beberapa orang yang sedang bermain judi. Ia pun merasa tertarik untuk turut mempertaruhkan keberuntungannya, berharap agar uangnya saat ini bisa menjadi lebih banyak. Sialnya, ketika Mike sudah mulai memasang taruhannya, tiba-tiba datang sejumlah petugas polisi yang sontak membuat para pemain dan bandar judi kabur dari sana. Sedangkan Mike yang uangnya dibawa si bandar akhirnya mengejarnya, dan terjadilah aksi kejar-kejaran ala parkour yang berlanjut dengan pertarungan epik antara Mike dan si bandar. Kedua pria yang sama-sama ahli bela diri akhirnya menghentikan pertarungan yang seimbang itu. Si bandar memberikan kembali uang Mike dan memperkenalkan dirinya sebagai Yo. Seolah merasa memiliki jiwa petarung yang sama dan adanya rasa iba, Yo kemudian mempersilahkan Mike untuk mampir ke rumahnya. Di rumah itu, Mike menuturkan tentang rencana barunya yang ingin bisa memulai hidup baru di Bangkok setelah kehilangan semua uangnya dan meninggalkan kehidupan lamanya.
dengan mencari kerja atau penghasilan lainnya. Ia juga turut mengungkapkan masa lalunya yang merupakan seorang petinju, namun telah memutuskan untuk berhenti karena suatu masalah. Sedangkan ia juga turut memperkenalkan istrinya yang bernama Katon, yang ternyata harus terus hidup di kursi roda karena sebuah kecelakaan. Insiden itu juga telah memaksa untuk terus mencari banyak uang demi membiayai operasi istrinya itu. Yang pada dasarnya merupakan pria baik, akhirnya menawari Mike untuk bisa tinggal sementara di rumahnya. Setidaknya hingga turis itu bisa memperoleh tempat tinggalnya sendiri. Di hari berikutnya, Mike yang merasa tidak ingin menjadi beban bagi dan sedari awal memang ingin bisa memulai kehidupan barunya di Bangkok, akhirnya menanyakan sesuatu pada teman barunya itu. Mike mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera mendapatkan uang. Dan yang awalnya sempat ragu, akhirnya memperkenalkan turis itu pada tarung bebas. Meski ia sendiri mengingatkan Mike agar tidak membicarakannya pada Katon, karena selama ini pun masih kerap bertarung meski ia terus melakukannya tanpa sepengetahuan sang istri. Kemudian di malam itu, membawa Mike ke area tarung bebas yang benar-benar jauh berbeda dari Lumpini yang sempat dikunjungi Mike sebelumnya. Di tempat yang sekarang pertarungan berlangsung tanpa aturan dan menjadi bahan taruhan oleh para penjudi kelas kakap. Hal itulah yang membuat Katon tidak pernah mengizinkan untuk ikut bertarung di sana. Mike yang mendengar hal itu sempat tertarik untuk bisa mengikuti jejak sebagai petarung di tempat tersebut. Terlebih saat melihat masuk ke area pertarungan dan mampu mengalahkan lawannya dengan segepok uang yang didapatnya. Yang juga sempat memperkenalkan Mike pada bosnya dan mengatakan bahwa teman barunya itu merupakan petarung yang hebat. Alhasil si bos pun memberikannya jadwal bertarung seminggu kemudian. Dalam perjalanan pulang, Mike sempat menanyakan kepada tentang seorang petarung yang bernama Mad Dog, di mana petarung dengan tato besar di punggungnya itu dikenal memiliki kemampuan sangat hebat dalam menaklukkan semua lawannya. Tak ingin membuat teman barunya itu terjerumus dalam dunia kelam, sempat mengingatkan Mike untuk lebih berhati-hati pada si bos. Apalagi jika bosnya itu sudah menawarinya untuk bertarung dalam Fighting Fist, yang merupakan area tarung bebas dengan bayaran besar dan taruhan nyawa. Lebih menyarankan Mike untuk tetap bertarung di area kecil saja. Karena menurutnya, meski keuntungan yang didapat tidak terlalu besar seperti halnya Fighting Fist, namun area kecil itu tidak terlalu berbahaya dan bisa dilakukan kapan saja. Hari demi hari pun dilalui Mike dengan terus berlatih, hingga pada akhirnya sampailah ia pada pertandingan pertamanya. Meski sempat merasa canggung ketika harus bertarung tanpa aturan, namun akhirnya Mike berhasil menumbangkan lawannya di sana. Ia pun mendapatkan bayaran atas kemenangan tersebut. Kemudian Mike bersama mengunjungi salah satu bar favorit untuk merayakan keberhasilan pertamanya. Di tempat tersebut, Mike juga sempat mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah banyak dibantu oleh Sejak saat itu juga, hari-hari Mike diisi dengan latihan bersama dan mendapatkan uang yang semakin banyak dari setiap kemenangannya di arena tarung bebas. Di suatu hari, Mike yang melihat kegigihan dalam berlatih akhirnya menanyai temannya itu tentang biaya yang dibutuhkan untuk operasi Katon. Dan menjawab bahwa biaya yang dibutuhkan mencapai 1,3 juta bahts, atau kalau tidak salah sekitar 500 juta rupiah jika dikonversikan. Mendengar hal itu, Mike yang selama ini telah dibantu banyak oleh dan istrinya merasa tergugah untuk bisa membalas kebaikan mereka. Ia pun diam-diam mendatangi bosnya dan menyatakan sepakat untuk bergabung dalam Fighting Fist tanpa sepengetahuan Sayangnya, keputusan itu justru membuat pertemanan antara Mike dan yang sempat terjalin sangat baik harus berakhir begitu saja ketika mendapati adanya tato baru di punggung Mike yang menjadi tanda bergabungnya temannya itu dalam Fighting Fist. Pertengkaran sempat terjadi saat itu, hingga kemudian Mike pun memutuskan untuk meninggalkan rumah Di hari yang berbeda, yang baru pulang ke rumahnya mendapati seorang pria yang terlihat sedang mencarinya
Dan ternyata pria itu adalah seorang polisi intelijen yang tengah mencari pria bertato yang dilaporkan baru saja melakukan aksi pembunuhan. Polisi itu sempat menyangka Yo merupakan targetnya. Untungnya Yo tidak memiliki tato di punggungnya. Malah ia justru khawatir pada Mike, karena temannya itu terakhir kali terlihat sudah memiliki tato yang sama di punggungnya, tepat sebelum meninggalkan rumah itu. Karena rasa penasaran itulah, malam harinya Yo mengunjungi area Fighting Fish dan melihat pertandingan yang kebetulan baru saja dijalani oleh Mike. Namun saat itu Yo sama sekali tidak berbicara dengan Mike, melainkan hanya ingin memastikan saja teman lamanya itu masih berada di tempat tersebut. Yo juga sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh dua pria di sana yang mengatakan bahwa minggu depan Mike akan berhadapan dengan Mad Dog. Salah satu pria sempat tak percaya karena ternyata Mike sendirilah yang ingin bertarung melawan Mad Dog yang dianggapnya bakal menjadi aksi bunuh diri bagi Mike, mengingat lawannya nanti merupakan petarung paling tangguh di tempat itu. Keesokan harinya, Yo yang tidak bisa menutupi kekhawatirannya pada Mike akhirnya memutuskan untuk bergabung di arena Fighting Fish setelah mendapat persetujuan dari Katon yang juga sama-sama khawatir terhadap nasib temannya itu. Di hari pertandingan, Mike yang sempat mengira dirinya bakal bertarung melawan Mad Dog malah dikejutkan dengan keberadaan Yo di arena pertarungan yang ternyata telah menggantikannya bertarung melawan petarung terkuat itu. Mike bahkan sempat meneriaki Yo seolah tak terima karena menurutnya teman lamanya itu sudah berulang kali mengganggu karirnya di arena tarung bebas, mulai dari menghalanginya masuk ke Fighting Fish hingga mendahuluinya melawan Mad Dog di arena. Karena dianggap bakal menjadi perusuh di malam itu, alhasil Mike pun diusir oleh penjaga dari tempat tersebut. Pertandingan pun dimulai. Yo yang pada dasarnya bukanlah lawan yang seimbang bagi Mad Dog akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Sementara itu Mike yang mencari ketenangan di bar setelah dibuat kecewa oleh Yo karena tak bisa bertarung melawan Mad Dog, kini mendapatkan surat dari pelayan di sana yang ternyata telah dititipkan oleh Yo sebelum ia bertarung. Dari surat itulah Yo mengungkapkan alasannya untuk menggantikan Mike bertarung melawan Mad Dog karena ia menilai bahwa Mike belum cukup mampu untuk mendapat lawan terkuat di Fighting Fish. Yo juga menuliskan alasannya mengapa selama ini ia tidak mengizinkan Mike bergabung di arena Fighting Fish. Karena menurutnya arena itu memang menawarkan hadiah besar bagi petarung yang menang. Namun bisa sangat berbahaya sebab siapapun yang kalah akan bernasib malang dengan kematian yang menjadi konsekuensi dari kekalahan tersebut. Dalam surat itu, Yo juga menitip pesan agar Mike bisa menjaga Katon setelah kematiannya. Di tempat lain, Yo yang kalah dalam pertarungan melawan Mad Dog kini harus menerima konsekuensi atas kekalahannya. Dan ia terlihat sudah sangat siap untuk dieksekusi mati saat itu. Namun, Yo yang pada awalnya memang hanya berniat untuk melindungi Mike agar tidak bertemu mautnya dan masih belum ingin meninggalkan istrinya dengan mati konyol, akhirnya memberontak dengan meraih pistol yang sudah ditodongkan di kepalanya, yang kemudian digunakannya untuk membela diri dan kabur dari sana. Kembali ke Mike, ia yang sedang sangat bersedih karena membaca pesan dari Yo malah dikejutkan oleh kemunculan temannya itu yang ternyata berhasil lolos dari eksekusi matinya. Mereka kemudian bergegas menuju ke rumah Yo karena khawatir akan keselamatan Katon. Dan benar saja, ternyata Katon saat ini sudah tidak ada lagi di rumahnya dan hanya menyisakan sebuah pesan yang menyebut bahwa wanita itu sekarang sudah ada di tangan bos mereka dan mengharuskan Yo untuk datang sendiri jika ingin istrinya selamat. Seolah tidak ingin bertindak gegabah, Yo dan Mike akhirnya menyusun sebuah rencana untuk bisa mendapatkan Katon kembali dari para gangster itu. Di sekitar markas bosnya, Yo yang menyelinap masuk ke sana akhirnya berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan merebut kunci brankas yang kemudian diberikannya pada Mike.
Mike yang selama ini sudah terbiasa melihat langsung anak buah bosnya ketika mengambil uang dari dalam brankas, jelas mengetahui secara pasti kombinasi dari kunci brankas tersebut. Alhasil, ia pun dengan mudah mengambil semua isi dari dalam brankas itu. Sementara Yo yang sedang dikelilingi oleh para gangster bersenjata, kini dikejutkan oleh kedatangan Mike yang muncul tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan salah satu penjaga di sana. Pertarungan epik pun kembali terjadi. Meski menghadapi banyak lawan, namun kerjasama yang baik antara Mike dan Yo berhasil membuat semua lawannya tumbang. Hingga kemudian muncul si bos yang sudah siap dengan senapannya. Yo yang sedang menggendong Katun sempat tidak menyadari kemunculan bosnya itu. Sedangkan Mike yang mengetahui nyawa temannya dalam bahaya malah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan melompat dan menutupi tubuh Yo. Alhasil dia sendirilah yang akhirnya mendapat tembakan di tubuhnya. Yo yang melihat hal itu jelas sangat marah dan langsung menghajar bosnya itu secara brutal hingga membuatnya tewas seketika. Dalam nafas terakhirnya, Mike yang sudah sangat sekarat sempat mengatakan agar ia saja yang mengorbankan nyawanya demi Yo dan Katun, sembari mengingatkan Yo untuk tetap menjaga dengan baik istrinya itu. Keesokan harinya, ketika Yo dan Katun telah bersiap untuk pergi meninggalkan rumahnya demi menjalani hidup yang baru, malah didatangi oleh anggota polisi yang juga sempat menemui Yo tempo hari. Dan ia mengungkapkan masa lalu mendiang Mike yang ternyata merupakan seorang petinju terkenal. Namun sayangnya, ia disabotase oleh oknum yang membuatnya seolah terlibat dalam kasus narkoba, termasuk dengan terbunuhnya lawan tinju terakhir Mike yang juga diketahui tewas karena overdosis. Itulah mengapa Mike berhenti di dunia tinju profesional. 3 tahun pun berlalu. Katun kini terlihat sudah mulai meninggalkan kursi rodanya dan bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Kebahagiaan juga terpancar dari wajah Yo yang sekarang sudah memulai pekerjaan barunya sebagai pelatih surfing di sebuah pantai. Ia dan istrinya juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka namai Mike. Sama seperti teman yang pernah mengorbankan hidupnya untuk mereka. Dan film pun berakhir dengan bahagia dan begitu santuy.